Deep in the heart where shadows play, whispers of treasure call each day. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang film heroik yang mengisahkan dua wanita yang pernah menjadi korban bullying. Mereka kemudian menjadi pahlawan bagi negara mereka. Mari kita simak cerita menarik ini. Pada Maret tahun 1983, gelombang kosmik antar bintang menghantam bumi, memicu perubahan genetik pada sebagian manusia. Perubahan ini memberikan kekuatan super kepada beberapa individu. Namun ironisnya, kekuatan tersebut tidak membawa mereka menjadi pahlawan super, melainkan justru menjadi liar dan tak terkendali. Mereka kemudian dikenal sebagai para perusuh, sebuah kelompok yang membawa ancaman bagi masyarakat. Di tengah ketidakpastian masa depan, sekumpulan ilmuwan berjuang untuk mengembangkan kekuatan super yang dapat menandingi para perusuh. Bagi Emily Stanton, motivasi ini memiliki makna yang sangat pribadi karena ia kehilangan orang tuanya dalam tragedi yang disebabkan oleh salah satu perusuh saat ia masih kecil. Pengalaman pahit itu membakar semangatnya untuk menciptakan teknologi yang dapat melindungi orang-orang tak bersalah dan membawa harapan baru di tengah dunia yang penuh ancaman. Orang tua Emily adalah salah satu ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan serum manusia super. Setelah kepergian tragis mereka, Emily bertekad untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai. Dengan tekad yang kuat, Emily mendedikasikan dirinya untuk penelitian. Meskipun hal ini membuatnya kurang peduli dengan kehidupan sosialnya di sekolah, ia cenderung menyendiri dan terlihat berbeda dari teman-temannya. Oleh karena itu, sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Lydia Berman adalah kebalikan dari Emily. Meski sama-sama anehnya, namun Lydia lebih ekstrovert. Dia berani melawan siapa saja yang membulinya. Mudah marah, hingga ia pun tak punya teman. Merasa senasib dengan Emily, Lydia sering membantu Emily ketika dibully oleh tuan men sekolah. Hingga mereka pun bersahabat. Perlakuan kasar dari teman-teman sekolah membuat Emily sering menjadi sasaran bullying. Berbeda dengan Emily, Lydia Berman memiliki kepribadian yang lebih ekstrovert. Meskipun sama-sama dianggap aneh oleh teman-temannya, Lydia tidak ragu melawan siapapun yang berani membulinya. Dan sifatnya yang mudah marah membuat dia tidak memiliki banyak teman. Namun, ketika Lydia melihat Emily yang juga menjadi korban bullying, dia merasa memiliki kesamaan dengan Emily. Dari situlah awalnya persahabatan antara Lydia dan Emily terbentuk. Persahabatan mereka terus berlanjut hingga masa kuliah. Suatu hari, Emily sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian penting di universitas. Saat dia asik belajar, Lydia datang dan menyuruhnya untuk beristirahat sejenak karena terlihat kurang tidur. Lydia berjanji akan membangunkan Emily tepat waktu sebelum ujian dimulai, sehingga Emily bisa merasa lebih segar dan siap menghadapi ujian tersebut. Namun, kenyataan berkata lain. Lydia yang berniat membangunkan Emily malah ikut tertidur di sebelahnya. Akibatnya, Emily terlambat bangun dan melewatkan ujian penting tersebut. Marah besar, Emily mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi memiliki sahabat seperti Lydia. Itulah pertemuan terakhir mereka selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, perjalanan hidup mereka terus berlanjut dan Emily semakin sukses sebagai ilmuwan, sementara Lydia menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Lydia menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Bekerja sebagai buruh kasar pengemudi forklift, meskipun mereka terpisah selama bertahun-tahun dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Suatu ketika ada acara reuni. Lydia akhirnya memutuskan untuk pergi ke laboratorium Emily, dan setelah melewati berbagai rintangan, dia berhasil bertemu dengan Emily. Namun, reaksi Emily tidak seperti yang Lydia harapkan. Emily tidak terlalu terkejut melihat Lydia, bahkan terlihat sedikit khawatir karena dia tahu bahwa kemunculan Lydia seringkali diiringi dengan masalah. Karena sibuk dengan pekerjaannya, Emily tidak punya waktu untuk basa-basi. Dan sebelum mereka bisa berbincang lebih lama, Emily sudah dipanggil untuk menindaklanjuti penelitian di tempat lain. Lydia diminta menunggu oleh Emily dengan permohonan agar tidak menyentuh apapun di laboratorium. Namun, mengingat sifat Lydia yang memang cenderung menimbulkan masalah, dia tidak menghiraukan peringatan Emily. Dengan santainya, Lydia duduk di sebuah kursi yang mirip dengan kursi dokter gigi
yang posisinya bisa diatur hingga setengah berbaring. Belum sempat Lydia merasa nyaman, tiba-tiba tangan dan kakinya terkunci oleh mekanisme keamanan. Kemudian, lengan-lengan robotik muncul dari sisi-sisi kursi, membawa jarum-jarum suntik yang langsung menusuk wajah Lydia. Lydia berteriak sekencang-kencangnya, hingga banyak pekerja lab yang datang. Apa yang kamu lakukan, Lydia? Emily datang dengan kesalahan dan mengatakan, penelitian bertahun-tahun hilang begitu saja. Lagi-lagi, karena kamu. Emily menjelaskan dengan nada dingin. Ini adalah kursi untuk uji coba serum manusia super. Serum ini belum selesai, karena belum diuji coba ke manusia. Dan sekarang, karena kecerobohanmu, semuanya berisiko gagal. Pemimpin proyek yang berada di samping Emily menambahkan, kita harus mengevaluasi ulang seluruh proyek ini. Ini bisa jadi bencana besar bagi penelitian kami. Karena Lydia adalah orang pertama yang mendapat serum tersebut, maka dia secara otomatis menjadi bagian dari penelitian itu. Sebagai salah satu dari prosedur, Lydia akan menerima berbagai tes dan percobaan lanjutan untuk meneliti reaksi dari serum super terhadap manusia. Karena kamu orang pertama yang mendapat serum ini, Lydia, kamu secara otomatis menjadi bagian dari penelitian kami, kata Emily dengan nada profesional. Emily menjelaskan, kita perlu memantau kondisi kamu secara ketat dan mencatat setiap perubahan yang terjadi. Setelah beberapa hari menjalani tes dan percobaan di pusat penelitian, kekuatan Lydia mulai muncul. Dia menjadi sangat kuat, bahkan mampu mengangkat sebuah bus dengan mudah. Sementara itu, di luar sana, kejahatan semakin merajalela dan para perusuh semakin berkuasa, menciptakan kekacauan di masyarakat. Pemimpin proyek penelitian Emily, Dr. Kim, merasa bahwa proyeknya telah mencapai titik keberhasilan yang signifikan berkat Lydia. Lydia dan Emily menerima tugas untuk memberantas kejahatan yang semakin merajalela di kota. Lydia dengan kekuatan supernya yang luar biasa, ditemani oleh Emily yang memiliki kemampuan menghilang. Mereka berdua membentuk tim yang tangguh dan siap menghadapi para perusuh yang telah membuat kota menjadi tidak aman. Senyum ganas muncul di wajahnya. Aku siap, mari kita tunjukkan pada mereka apa artinya kekuatan super. Dengan kekuatan mereka yang unik, Lydia dan Emily memulai petualangan mereka untuk memberantas kejahatan dan melawan para perusuh. Mereka berdua menjadi tim yang tak terkalahkan, dan kota mulai merasakan perubahan positif dengan kehadiran mereka. Lost in the shadows where dreams fade away, a heart heavy-hearted, lost in the gray. Silent whispers echo in the dark of the night. Begitulah teman-teman. Terima kasih sudah menonton ulasan alur cerita film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang film-film menarik lainnya. Sampai jumpa. In the heart, reunite, guided by faith, shining bright. In every prayer, we find our way. Together we stand, come what may.